Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat meskipun pesantren Ramadan kali ini dilaksanakan secara daring dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat, barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pengertian iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar sehingga selamat dunia dan di akhirat. Perhatikanlah terjemahan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah yaitu untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Mereka adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah pengertian dari Nabi dan Rasul, sehingga kalian harus bisa membedakan mana yang Nabi dan mana yang Rasul. Setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul Allah. Tugas yang sangat berat, yaitu memimpin umat manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, yang artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama,
Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, yang artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Dan semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mau dengan mudah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul? Mari kita simak lagu berikut ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi lagu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Semoga kalian segera dengan mudah menghafalnya, dan jika belum, kalian bisa mengulang-ulangi lagu tersebut hingga lancar. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Jika kita memang beriman kepada Rasulullah, seharusnya kita menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun, serta hindari berbuat buruk dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya
orang tidak percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus tegas, akal dan nurani, tapi kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas, akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itu sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian tadi materi iman kepada Rasul Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.